Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Akmal Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan terkait keadaan perekonomian yang berada di negara Thailand. Simak video berikut. Negara Thailand dengan nama resmi Kerajaan Thailand yang dulunya diberi nama yaitu Siam. Yang nama resmi Siam itu hingga tahun 1939 adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di bagian sisi timur, Malaysia dan terus Siam berada di sisi selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman berada di sisi barat. Thailand dulu dikenal menjadi negara Siam hingga tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti yang artinya kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku T, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga Thailand, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Thailand merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah sama sekali oleh negara Barat maupun Amerika. Luas negara Thailand itu 510.000 km persegi. Muang Thai atau Thailand juga bisa disebut julukan negaranya yaitu negara gajah putih. Muang Thai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai, yang artinya negara dahulu. Orang Eropa menyebutnya negara ini Siam. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Sehari-hari dikendalikan oleh seorang Perdana Menteri. Jadi walaupun bentuk pemerintahan kerajaan, tapi tetap dipimpin dalam keseharian pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Thailand memiliki jenis kekuasaan yaitu monarki konstitusional. Kendati monarki konstitusional, Thailand menganut trias politika, dalam mana ada pembagian wewenang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 hingga tahun 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki absolut Thailand dihapus sejak tanggal 10 Desember 1932 yang ditetapkan menjadi Hari Konstitusi Thailand. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang perekonomian di negara Thailand. Perekonomian di negara Thailand bergantung pada kegiatan ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60% dari total produk domestik bruto Thailand. Pada bulan Januari 1983, Duta Besar Jepang untuk negara Thailand yaitu Moto Ogiso menyatakan bahwa Jepang menganggap Thailand sebagai sebuah negara strategis, barisan depan dalam menentang ancaman komunisme di Asia Tenggara. Atas sebab itulah, Jepang memberi bantuan lebih besar kepada Thailand dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Indochina. Ekonomi Thailand mengalami pemulihan dari krisis finansial Asia pada tahun 1997 hingga 1998. Setelah adanya kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Saat pemerintahan Thaksin Shinawatra yang dimulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak itu, manajemen pemerintahan Thaksin telah memperbaiki pasar ekonominya dengan mengambil ekonomi jalur ganda yang menggabungkan stimulasi domestik dengan promosi tradisional Thailand.
tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan produk domestik bruto pada tahun 2001 hingga 1,9%. Namun pada tahun 2002 hingga 2003 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik dengan bertumbuh produk domestik bruto pada nilai 5,3% dan 6,3%. Sebelum krisis finansial, ekonomi Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi produksi yang bagus dengan rata-rata 9,4% untuk satu dasawarsa hingga tahun 1996. Tenaga kerja dan sumber daya yang lumayan banyak, konservatif fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari suksesi ekonomi Thailand pada tahun-tahun sampai tahun 1997. Ekonomi Thailand dilaksanakan dengan ini inti sebagai sebuah sistem perusahaan bebas. Beberapa jasa seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi dimiliki dan dioperasikan oleh negara, tetapi pemerintahan sedang mempertimbangkan menswastakan ekonomi Thailand pada awal krisis finansial. Pemerintahan kerajaan Thailand menyambut investasi asing dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya. Gerakan serikat buruh tetap lemah dan terpecah-pecah di Thailand. Hanya 3% dari seluruh angkatan kerja tergabung dalam serikat buruh pada tahun 2000. Undang-undang hubungan kerja perusahaan negara atau SELRA disahkan hingga memberikan para pegawai sektor publik hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor swasta, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting di negara Thailand. Thailand adalah eksportir beras terbesar di dunia dalam pasar beras dunia. Komoditas pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya. Lalu juga tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nanas, dan udang beku juga sedang meningkat di negara Thailand. Jadi kesimpulannya, perekonomian di negara Thailand tergantung pada dua aspek. Yang pertama terkait investasi asing yang masuk dari beberapa negara yang ingin berinvestasi pada negara Thailand, dan yang kedua adalah hasil bumi itu sendiri, terutama pada hasil beras. Mungkin saja bisa saya bagikan kepada teman-teman terkait informasi terkait perekonomian yang berada di negara Thailand. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.